Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa ilal birri yahdi ilal jannah. Wa ya wal kadiba ilal fujuri wa ilal fujuro yahdi ilana. Shadaqallahu azim. Yang sama-sama kita hormatin kehadapan guru kita, yaitu Akhina Al-Ustaz Bapak Ustaz Mansur Mataro Al-Turi Hayati, amin. Yang juga sama-sama kita hormatin kehadapan guru kita Al-Ustaz Bapak Haji Ahmad Junaidi Matanolo Bituli Hayati, amin. Juga yang sama-sama kita hormatin di hadapan Ketua DKM Masjid Jami Al-Falah, yaitu Bapak Haji Slamet Sumiani Mata Allah Bituli Hayati, amin. Juga sesepuh Masjid Jami Al-Falah sekaligus merangkap wakil Ketua DKM, yaitu Bapak Haji Subandi. Kami memperkenalkan pengurus dari pengurus Masjid Jami Al-Falah saat diamanatkan di sini, yaitu menjadi seksi perlengkapan sekaligus merangkap maintenance, yaitu pemeliharaan Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Falah. Mudah-mudahan amanat yang kita emban ini mudah-mudahan selalu kita jalankan dengan baik, dengan amanah, dengan ikhlas, dan dengan senang hati, amin, amin. Sebenarnya saya berdiri di depan sini tidak pantaskah untuk memberikan tausiah atau ceramah kepada di hadapan guru kita semuanya ataupun jamaah yang lebih ilmunya daripada saya, karena saya di sini bukan sekti Budia atau untuk memberikan ceramah atau tausiah kepada semuanya, karena kami di sini sebagai bagian daripada perlengkapan dan juga perawatan masjid ini. Untuk itu, jujur saja, kalau untuk memberikan tausiah atau nasihat kepada guru-guru kita, kepada jamaah semua, bapak-bapak yang mungkin lebih ilmunya lebih daripada saya nukilkan di dalam hadis, yaitu karena saya itu jujur sama sekali tidak akan bisa menasihati atau memberi tausiah kepada guru-guru kita karena ilmunya lebih daripada saya. Dalam hadis itu sendiri mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita untuk mempertegas atau untuk memberi semangat kepada kita, yaitu hadis yang diriwayatkan Muslim
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa ilal birra yahdi ilal jannah wa iya wal kadhiba ilal fujuri wa ilal fujura yahdi ilal nar. Berlakulah kamu secara jujur atau sidik, karena jujur itu akan membawa kebaikan-kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga semua yang hadir di sini bisa melaksanakan apa yang telah disampaikan dalam hadis tadi, sekaligus untuk diri pribadi saya sendiri khususnya dan umumnya kepada jamaah semuanya. Karena kalau kita cuma ngomong aja ya Pak, kalau tidak bisa melaksanakan, saya takutkan akan kena yang seperti firman Allah Subhanahu wa taala, amat berkah, amat besar murka Allah, orang bisa mengatakan tapi tidak bisa melaksanakan. Yang tadi dalam hadis tadi, wa iya wal kadhiba ilal fujuri wa ilal fujuro yadi ilanar, dan jauhkan kamu dari sifat dusta, karena dusta itu akan membawa kedurhakaan, dan kedurhakaan itu akan mengantarkan ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa mengurangi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya bicara masalah surga dan neraka itu, kalau bahasa Jawanya, kalau ke surga itu kan naik. Kalau naik itu otomatis kita membawa beban. Otomatis kalau perjalanan kita menuju surga, otomatis kita membawa beban. Contohnya kita harus melaksanakan shaum Ramadan di bulan Ramadan ini, juga melaksanakan qiyamul lail, sholat subuh berjamaah, memang amat berat sekali. Selanjutnya kalau bicara masalah neraka, dalam Jawa itu biasa disebutkan nyebur. Arti nyebur itu kan tidak membawa beban ya Pak. Jadi sehingga apa-apa perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mudah sekali untuk kita laksanakan. Untuk itu kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terima kasih sebelumnya atas waktu yang diberikan kepada saya. Sekali lagi juga sama, mungkin saya seperti Pak Wardi, bukan dalam kapasitas dan juga kapabilitas saya berdiri di depan ini, karena kapasitas saya sehari-hari itu bukan yang seperti ini. Baik, karena ini sudah tugas daripada pimpinan DKM, kami mau tidak mau harus sami'na wa ata'na. Tadi sudah disinggung oleh Bapak kita, yang mana beliau mengatakan pada intinya bukan menakut-nakuti Pak ya, bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itulah. Tetapi saya mungkin dalam perspektif yang berbeda, saya mau yang ringan-ringan saja. Karena sebetulnya Islam itu mudah, tetapi jangan sekali-kali dipermudah. Bagaimana seperti itu? Sebagai contoh, kita yang ringan saja dulu, seperti sholat.
mungkin semua sudah tahu. Kalau kita tidak bisa secara berdiri, mungkin kita bisa duduk. Tidak bisa duduk, mungkin berbaring. Tidak juga bisa berbaring, kita mungkin dengan gerakan mata. Dan yang terakhir mungkin semua juga tahu, kalau memang sudah tidak bisa melakukan semua itu, ya harus disolatkan. Ya, itu betapa mudahnya Islam. Contoh yang kedua, kebetulan sekarang bulan Ramadan. Pada suatu riwayat diceritakan, pada suatu hari seorang sahabat datang menghadap Rasulullah SAW. Beliau mengatakan secara tidak sengaja bahwa seorang sahabat ini melakukan dalam arti sebagai suami istri, tetapi di siang hari. Dan sahabat tadi mengatakan kepada Rasulullah, apa hukuman yang pantas diberikan kepada saya? Rasulullah SAW mengatakan, kami mohon maaf kalau seandainya ini kesalahan, kami minta untuk dikoreksi. Beliau mengatakan, kalau memang saudara melakukan seperti itu, sanggupkah saudara puasa 60 hari berturut-turut? Itu artinya betapa beratnya kalau kita melakukan hal seperti itu. Seorang sahabat mengatakan, tidak sanggup ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja kadang mungkin kita nggak bisa penuh. Akhirnya Rasulullah memberi alternatif yang kedua dan mengatakan, kalau memang tidak bisa, berilah makan fakir miskin sebanyak 40 40 orang sesuai dengan yang kita makan setiap hari. Seorang sahabat tadi juga mengatakan, jangankan untuk memberi makan kepada 40 orang, untuk saya sendiri hari ini juga belum makan dan tidak ada apa-apa di rumah. Akhirnya Rasulullah dengan bijaksana mengatakan, betul, saudara tidak bisa melakukan semua itu. Dan pada waktu itu di rumah Rasulullah sendiri hanya ada sepotong roti. Dan Rasulullah dengan mudahnya memberikan sepotong roti itu kepada seorang sahabat tadi untuk dibawa pulang. Artinya di Islam itu walaupun seberat apapun pasti ada alternatif untuk kita, sepanjang kita tidak menyalahi apa yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Berkaitan dengan itu, ada riwayat lain pada suatu hari ada seorang datang menghadap kepada Rasulullah dengan persoalan yang berbeda. Beliau mengatakan, pada hari ini, ya Rasulullah, izinkan saya untuk masuk Islam. Pada hari itu, seorang sahabat itu mengatakan seperti itu. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah tidak langsung menjawab dan mengislamkan orang itu. Malah orang itu disuruh pulang. Disuruh pulang dulu dan untuk memikirkan. Mungkin di dalam benak kita akan berpikir, loh, katanya Islam itu mudah, katanya Islam itu gampang. Tetapi kok kenapa saya mau masuk Islam saja kok disuruh pulang lagi? Ya, pasti akan berpikir seperti itu, dan orang itu juga berpikir seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, kalau seandainya saat itu juga saya iakan, nanti orang itu akan menganggap Islam itu mudah sekali. Padahal Islam itu memang betul mudah, tetapi tolong jangan sekali-kali dipermudah.
Memang kita untuk mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu sangat mudah. Siapapun bisa untuk mengatakannya. Tetapi apa yang terkandung di dalam itu adalah sesuatu yang bisa dibilang sangat berat kita untuk melaksanakannya. Itu baru rukun Islam yang pertama, yaitu membaca syahadat. Selanjutnya kita juga tahu rukun Islam yang kedua tentunya yang namanya sholat. Kalau seandainya saat itu juga diiyakan, orang itu nanti sama seperti tadi juga, yaitu artinya bahwa sholat itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi tidak bisa memaknai apa dan bagaimana sholat itu sendiri. Ya. Karena fenomena yang ada sekarang ini dan sudah menjadi pemandangan umum, banyak sekali yang hanya sekedar menggugurkan sholat tanpa memaknai apa dan bagaimana setelah sholat itu kita laksanakan. Berkaitan dengan sholat tadi, karena kebetulan saya yang setiap hari dan ditugaskan untuk menjaga ketertiban sewaktu sholat berjamaah akan berlangsung, mungkin saya sedikit agak keras, tetapi bukan berarti kita tidak punya tujuan. Dan alhamdulillah 2 tahun lebih bapak-bapak dan ibu sekalian, anak-anak kecil walaupun seramai seperti itu, kalau sudah takbir biasanya agak sedikit tertib. Biasanya, terutama dalam berbaris atau dalam membuat shaf untuk sholat. Dewasa seakan-akan mereka itu sudah sangat tahu sekali. Mereka pertama datang terlambat dan membuat barisan yang jauh di bawah seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Karena biasanya sebelum Rasulullah itu memulai sholat sebagai imam, dia akan menengok ke belakang dan dia akan selalu mengatakan, rapikan dan luruskan shaf. Karena merapikan dan luruskan shaf sholat itu sebagian daripada sholat berjamaah. Bahkan dalam suatu riwayat, begitu barisan itu sudah bersusun rapi, itu salah seorang sahabat Rasulullah, kalau tidak salah Sayyidina Umar, itu tidak segan-segan mencabut pedangnya kalau melihat barisan itu tidak rapi. Yang menjadi pertanyaan kita, ada apa di balik itu semua? Kita harus merapikan shaf. Mungkin sebagian dan hampir semua sudah tahu, tetapi juga mungkin kadang kita bertanya, kadang yang di sebelah saya, begitu saya begitu geser sedikit, mereka makin lebar, geser lagi sedikit, mereka semakin mendesak kita lagi. Dalam melakukan shaf, kita pakai adalah postur tubuh kita. Memang kita harus bersentuhan, tetapi jangan sampai berdesak-desakan. Itu nanti akan mengganggu gerakan kita dalam melaksanakan sholat. Karena kalau jarak kita ada celah di antara kita, yang pertama setan itu akan masuk dan mengganggu kita semua. Dan yang kedua, dari dimensi sosial, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi itu mengandung bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita itu sebetulnya dalam posisi atau dalam keadaan yang sama. Jadi bersentuhan tadi itu ada makna sosialnya. Jadi di antara kita itu ternyata
semuanya sama. Keprihatinan yang kedua, dan itu anak-anak sudah mulai menerapkan dan mencontohkan. Biasanya kita, kalau ada salah orang di antara kita yang masih melaksanakan sholat di belakang kita, itu biasanya kita tanpa kita sadari, kita lewat begitu saja di depannya. Padahal ada salah satu riwayat yang mengatakan, seandainya salah seorang di antara kita tahu betapa beratnya kita lewat di depan sholat, lebih baik kita menunggu, kalau tidak salah 6.660 tahun sampai orang itu selesai sholat baru kita lewat. Artinya kita harus hati-hati. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kok sekarang malah kalau memang sebegitu berat hukumannya, apa tindakan kita? Waktu sudah habis. 20 menit. Habis. 2 jam lagi. Baik, kita ringkas saja, karena ini juga untuk kita semua. 2 jam lagi. Jadi, Bapak-bapak sekalian, supaya kita tidak terkena hadis yang seperti tadi itu, kita juga jangan melakukan kesalahan. Karena secara tidak sadar, kalau kita menyusahkan orang dengan menunggu yang sekian lamanya, kita tentunya juga akan kasihan. Bagaimana caranya? Caranya adalah begitu kita datang, biasakan kita isi shop yang paling depan. Ya, karena seutama-utamanya shop berjamaah bagi laki-laki adalah yang paling depan. Setelah itu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan seutama-utamanya anak-anak itu ada di belakang. Tetapi kalau untuk perempuan, seutama-utamanya shop kita dalam sholat itu yang paling belakang. Jadi dari seperti dulu itu, tanpa kita sadari, kita sudah melaksanakan sesuatu yang mana kalau di depan itu orang tua dan di belakang itu orang tua, berarti di tengah itu ada anak-anak. Artinya kita bisa saling mengawasi. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kami juga menghimbau kepada bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau memang mau melaksanakan sholat sunnah, supaya kita tidak menyusahkan orang, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa ambil posisi yang paling depan atau pinggir. Karena memang di masjid ini memang belum terpikirkan, dan mudah-mudahan ini menjadi suatu pemikiran kami. Biasanya di masjid-masjid yang lain itu menyediakan semacam segitiga. Itu tanda untuk kita sholat supaya tidak dilangkai oleh orang lain. Karena Rasulullah sendiri, kalau dalam suatu perjalanan, kalau yang mau sholat, biasanya dia akan menancapkan sesuatu di depannya, baik itu berupa tongkat ataupun yang lain. Itu artinya supaya orang itu tidak melewati. Karena seperti yang saya katakan tadi, yaitu betapa beratnya kalau kita membayangkan dengan harus kita menunggu sampai sekian tahun itu. Terima kasih. Mungkin waktu yang diberikan kembali ke Pak Wali. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan berdua, karena harusnya bertiga, yang satu mungkin lagi cuti. Mohon maaf. Kong dimakan semuanya. Dan kita akhiri. Sebentar Pak Wati, ya. Saya sudah mohon maaf kepada Bapak Wati, Bapak Solikin. Alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan ilmu. Kita tidak memandang siapa yang memberikan
keilmuan, tapi ilmu itu selalu menambah kemanfaatan kepada kita. Yang kedua, saya cuman pengen iri kepada utamanya Bapak Wardi, ya, utamanya kepada Pak Wardi, karena saya ini sudah sekian lama bersama dengan Pak Wardi. Yang pertama, iri kami yang pertama, beliau selalu hadir lebih awal, terutama sholat subuhnya daripada kami. Dan yang kedua, saya iri. Terkadang saya minta tolong kepada Pak Wardi, tapi beliau lebih santun kepada kami, yaitu terkadang beliau menyampaikan mohon maaf sebelum saya padahal yang meminta, tapi beliau selalu mengatakan hal-hal yang sangat halus sekali. Harapan kami, contoh-contoh yang seperti ini bisa menjadikan tauladan yang baik kepada para jamaah. Nah, nasihatnya Pak Wardi ini seperti apa sih kiat-kiatnya bisa begitu semangat malam sampai malam, pagi sudah membangunkan para jamaah untuk berjamaah. Dan yang saya iri juga, Pak Wardi ini rumahnya lebih jauh dari saya. Tentu pahala jalannya lebih banyak Pak Wardi daripada saya. Setiap hari begitu, bagaimana saya pengen mengejar pahala seperti Pak Wardi. Yaitu mohon nasihatnya atau kiat-kiatnya. Dan yang kedua, saya mohon didoakan bisa mengikuti jejak seperti Pak Wardi beserta jamaahnya yang begitu dalam kondisi apapun selalu bersabar, tidak pernah menyalahkan orang lain, dan selalu bisa menjaga apa yang menjadi amanahnya itu. Terima kasih. Mungkin sedikit menjadi nasihat buat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Intinya karena itu yang salah jalankan, karena panggilan iman. Iman itu apa sebenarnya sih? Iman itu yang sering disampaikan oleh guru-guru kita, yaitu ditetapkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilanjutkan dengan diamalkan dengan perbuatan. Jadi ketiganya itu harus kita selaras, kita jalankan semua. Mungkin itu Pak. Mohon maaf. Baik Pak Wardi, terima kasih. Saya rasa sudah cukup taklim kita pagi hari ini. Terima kasih Pak Wardi, terima kasih juga Pak Solihin, terima kasih juga Pak Rahmatullah. Mudah-mudahan beliau besok bisa berdiri sendiri. Alhamdulillah. Lebihnya mungkin nggak ada, makanya tidak kami sebutkan, dan kita akhiri bila taufik wal hidayah wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.